Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Siti dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Dengan subtema kali ini adalah gangguan dan penyakit pernafasan pada manusia. Coba sekarang kalian perhatikan kenapa mereka ya? Kira-kira mereka sakit apa ya? Ya betul, mereka sakit asma, flu, batuk-batuk, bahkan sampai batuk berdarah. Serem gak tuh? Kira-kira menurut kalian organ tubuh apa yang terganggu? Apa penyebabnya ya? Langkah-langkah apa saja yang dapat kita lakukan agar terhindar dari penyakit tersebut? Ayo, kita cari tahu jawabannya. Gangguan pernapasan pada manusia. Ketika bernapas, kita menghirup udara untuk mengambil oksigen. Udara bersih banyak mengandung oksigen. Udara bersih merupakan udara yang tidak mengandung zat racun dan bibit penyakit. Apabila udara yang kita hirup berupa udara kotor, maka pernapasan kita akan terganggu. Jadi, mau pilih udara yang mana kalian? Yang A atau yang B? Iya, baik. Sekarang kita akan mempelajari tentang faktor penyebab gangguan dan penyakit yang ditimbulkan. Faktor penyebab yang pertama adalah bibit penyakit. Dan penyakit yang ditimbulkannya yaitu flu. Flu adalah penyakit ini disebabkan oleh virus. Dan flu mudah ditularkan melalui udara. Kemudian penyakit yang ditimbulkan dari bibit penyakit ini adalah tuberkulosis. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ paru-paru. TB mudah tertular melalui udara. Penyakit yang ditimbulkan berikutnya adalah bronkitis. Bronkitis ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang mengakibatkan peradangan pada bronkus. Penyakit yang ditimbulkan selanjutnya adalah pneumonia. Penyakit ini adalah penyakit radang paru-paru. Dan penyakit ini disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumoniae. Penyakit yang ditimbulkan oleh bibit penyakit selanjutnya adalah flu burung. Penyakit ini disebabkan oleh virus H5N1. Awalnya virus ini hanya menyerang hewan unggas saja. Tetapi virus ini mengalami perubahan genetik sehingga dapat menyerang manusia. Dan penyakit ini berbahaya karena dapat mengakibatkan kematian. Penyebab gangguan dan penyakit yang ditimbulkan. Yang kedua yaitu oleh pencemaran udara. Penyakit yang ditimbulkannya adalah asma. Asma ini adalah gangguan pernapasan yang disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan. Yang kedua, penyakit yang ditimbulkan oleh pencemaran udara adalah emfisema. Emfisema ini adalah gangguan pernapasan karena kerusakan alveolus.
Penyakit yang ditimbulkan oleh pencemaran udara selanjutnya adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini merupakan pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali dalam jaringan tubuh paru-paru. Yang selanjutnya, penyebabnya adalah fisik. Dan penyakit yang ditimbulkannya yaitu kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak lahir, sehingga memerlukan bantuan alat pernapasan. Gejala serta pengobatan pada penyakit dalam sistem pernapasan. Yang pertama adalah asma. Asma adalah penyumbatan saluran pernapasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu, atau kelelahan. Gejala yaitu dada terasa sesak, batuk, dan napas terasa berat. Dan pengobatannya itu memberikan inhaler yang berfungsi untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernapasan secara langsung dengan cara diisap. Yang selanjutnya adalah flu. Flu adalah gangguan pada organ pernapasan yang disebabkan oleh virus. Gejalanya sakit kepala, demam, hidung tersumbat oleh lendir, indera penciuman berkurang, badan letih dan nafsu makan berkurang. Pengobatannya minum obat sesuai resep dokter, meningkatkan daya imun tubuh, dan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Selanjutnya adalah bronkitis. Bronkitis ini adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus yang disebabkan oleh virus. Gejalanya batuk berdahak, demam, dan sesak nafas. Pengobatannya minum obat sesuai resep dokter, istirahat, mengkonsumsi makanan sehat, dan bergizi. Selanjutnya adalah tonsilitis. Tonsilitis ini adalah peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejalanya membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit serta muncul selaput putih di sekitarnya. Pengobatannya minum obat sesuai resep dokter, mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Selanjutnya adalah pneumonia. Pneumonia ini adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae, virus atau jamur. Dan gejalanya adalah batuk dengan dahak berdarah, sesak napas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pengobatannya minum obat sesuai resep dokter. Yang selanjutnya adalah emfisema. Emfisema ini adalah kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus. Gejalanya sesak nafas yang begitu hebat karena udara terperangkap di dalam alveolus dan tidak maksimalnya pertukaran udara di dalam paru-paru. Hal tersebut disebabkan oleh polusi udara dan zat-zat berbahaya di dalam rokok. Pengobatannya minum obat sesuai resep dokter, menghindari asap rokok, menjaga pola hidup sehat seperti olahraga dengan teratur. Selanjutnya adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini adalah pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Penyakit ini disebabkan oleh zat-zat yang berbahaya di dalam rokok. Gejalanya batuk terus-menerus hingga menjadi
batuk berdarah, berat badan menurun, dan nyeri dada. Pengobatannya kemoterapi dan radioterapi. Selanjutnya adalah tuberkulosis atau TB, yaitu penyakit paru-paru yang ditandai dengan munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejalanya napas yang terengah-engah, demam, keringat di malam hari, dan berat badan turun. Pengobatannya adalah minum obat sesuai dengan resep dokter. Nah, ini adalah gambar ketika batuk. Nah, orang yang mengidap TB, tuberkulosis, dia mempunyai bakteri yang akan menyebar apabila batuknya tidak ditutup. Nah, ini adalah proses penyebaran ketika pengidap TB ini batuk dengan tanpa menggunakan masker, maka akan menyebar ke udara bebas dan terhirup oleh orang-orang yang sehat, sehingga dia mengidap dan terinfeksi oleh bakteri tersebut. Jadi kalau begitu, langkah-langkah apa saja yang dapat kita lakukan agar terhindar dari penyakit sistem pernapasan ini? Yang pertama, kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman sehat. Yang kedua adalah olahraga yang teratur. Yang ketiga adalah tidur atau istirahat yang cukup. Yang selanjutnya adalah berada pada lingkungan dengan udara yang segar. Selanjutnya adalah hindari asap rokok. Dan jangan merokok. Tidak lupa rajin cuci tangan. Dan terakhir adalah memakai masker. Mungkin itu pembelajaran dari Bu Siti untuk pembelajaran IPA kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat dan tetap semangat.